Selamat pagi, salam jumpa para sahabat Komsos dalam Renungan Katolik 8 Agustus 2024. Mari kita mengawali renungan ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah memanggil dan memilih murid-murid-Mu untuk mewartakan kerajaan-Mu dalam pelayanan. Kami umat-Mu telah Engkau panggil pula untuk turut hidup sesuai ajaran-Mu. Hidup penuh tanggung jawab dalam panggilan hidup kami masing-masing. Berkatilah kami agar kami setia dan taat dalam situasi apapun, sehingga pada akhirnya kami hidup bersama Dikau dalam kerajaan-Mu yang kekal. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyelah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, di saat yang sama, Petrus menjadi batu karang, sekaligus menjadi batu sandungan. Pengakuan Petrus akan keberadaan Yesus sebagai Mesias menunjuk Petrus sebagai batu karang. Di satu sisi, Petrus berusaha berada dalam sebuah titik aman, tanpa sebuah tanggung jawab pada apa yang telah dikatakannya kepada Yesus. Banyak kali kita berjanji pada diri sendiri, berjanji pada orang lain, memberi pengakuan dalam sebuah sumpah, namun pada saat yang sama pula, kita mengingkari apa yang telah kita ucap. Ada ucapan dan perbuatan-perbuatan kita yang sering mengingkari diri kita agar kita tetap berada pada sebuah posisi aman tanpa sebuah tanggung jawab. Batu karang adalah sebuah tanggung jawab hidup sepenuhnya dengan segala konsekuensinya. Terkadang kita menjadi seorang pemimpin yang tidak memperhatikan bawahan, tidak mau melayani, tetapi hanya mau dilayani. Jabatan kita
sering menjadi batu sandungan yang menakutkan orang lain agar tunduk dan patuh melayani kita. Siapakah Yesus bagimu? Bagi saya, jika kita mengakui Yesus sebagai Mesias Sang Juru Selamat, maka apa yang kita akui harus terlaksana dalam kehidupan kita, yaitu hidup penuh cinta terhadap sesama manusia, rela berkorban demi kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Baharuilah hidup kami dalam semangat iman yang membara, agar terus setia pada panggilan hidup kami di dunia ini, agar kabar gembira dan kerajaan-Mu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudara sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.